Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Sumarno. Kami persilakan kepada narasumber yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Bapak Haikal. Mohon izin Pak Kiai Sumarno. Saya mau bertanya soal setiap akhir orang khutib berkhutbah, dalam khutbah yang kedua itu kan selalu mengingatkan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar. Apakah seurgen itu di Indonesia tentang keadilan? Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu itu bil adli wal ihsan. Juga representatif dari Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, apakah saat ini unsur-unsur keadilan itu telah dipenuhi atau tidak? Atau masyarakat secara luas, sekali lagi secara luas dan umum, bukan dari kata-kata tadi masyarakat yang mana begitu, secara luas gitu, merasakan atau tidak keadilan itu? Mohon Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ansari wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para narasumber yang saya hormati Bapak Profesor, kemudian Bung Teddy, dan juga kawan kita yang sudah nggak asing lagi Babi Haikal dan Ibu Erna yang masih ada di Thailand. Ya. Alhamdulillah, sebelum saya menjawab pertanyaan, tema kita hari ini cukup luar biasa. Adalah hukum tebang pilih. Tapi saya berbangga hati kalau masih ada yang ditebang. Ketimbang hanya dipilih tapi nggak pernah ditebang. Yang kedua, kalau bicara adil, adil dari manusia ini relatif. Karena keadilan unsur manusia ini ada selera dan juga ada logika. Ketika keadilan dibawa dengan selera, maka disinilah keadilan akan menggelitik. Kita sadar bahwa hukum positif di Indonesia ini adalah hukum yang berangkat dari hasil kesepakatan politik. Tapi ketika hukum ini sudah berjalan dengan di bawah kepentingan politik, maka rakyat akan bergelitik. Ini yang paling berbahaya. Yang kedua, dalam Islam yang namanya adil itu adalah wad'u syai' fi syai'. Wad'u syai' fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Bung Teddy tadi bilang, kalau yang salah adalah penegak hukum, kenapa eksekutif yang disalahkan? Artinya kan kita punya PR sekarang bangsa kita ini. PR-nya apa? Yang pertama adalah kita harus perbaiki moralitas penegak hukum. Karena unsur keadilan tidak lepas dengan hukum. Ketika kita bicara hukum, maka di situ ada 4 unsur. Ada materi hukum, ada penegak hukum, dan juga ada hukuman. Kadang-kala materi hukumnya bagus, hukumannya berat, tapi moralitas penegak hukum tadi yang kurang beres. Kenapa bisa demikian? Terjadi hilangnya keadilan ketika hukum sudah diperjualbelikan. Hukum diperdagangkan, hukum dijadikan untuk mencari sumber kehidupan, hukum dijadikan lagi untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan kekuasaan dulu pun Fir'aun berkuasa pakai hukum. Tapi ketika mereka berkuasa dengan hukum, hukum dijadikan alat dengan kekuasaan. Lihat, jangan dikira Nabi Allah Ibrahim itu ketika mendapatkan hukuman bakar, mereka tidak diadili. Dia pun tahu, tapi ketika itu adalah hukuman hanya dibawa untuk kepentingan tertentu. Karena itulah diperintahkan tadi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Suruh dengan berlaku adil. Cerita adil bagaimana diungkapkan pada waktu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah akan jadi simbol buat kita bangsa yang ke depan lebih baik. Perdebatan tentang hukum di Indonesia ini adalah merupakan satu jalan upaya untuk maju. Tidak kenal oposisi dan tidak kenal juga pendukung. Oposisi yang terbaik yang mengkritik. Justru pendukung yang rusak adalah yang hanya pandai menyanjung, tapi mereka nanti akan menendang di tengah penghujung. Karena itu saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hari ini yang terjadi dengan aneka ragam peristiwa hukum, jangan kita bicara adil dulu.
Saya berutama adalah berbicara ada penegakan hukum. Adil tadi ada selera dan ada logika. Ingat, adil ada selera dan ada logika. Ketika adil kita bicara yang lebih utuh adalah adil dari Allah. Bila hari ini Anda tidak merasa kepuas dengan keadilan, ada nanti Allah akan menghukum kepada kita. Siapa Allah yang nanti menjadi raja di atas segala raja? Manusia tidak bisa menghindar. Anda hari ini boleh berkuasa, Anda hari ini boleh berkedudukan, Anda hari ini boleh pangkat. Saat itu Maliki Yaumiddin. Tidak ada raja kecuali Allah yang jadi maha segala raja. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaat buat kita semua. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin Bang Teddy, Mbak Irma? Bang Teddy silakan. Ustadz, saya mau tanya, tadi saya pengen nanya soal adil dalam konsep Islam, tapi tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar. Ada satu pertanyaan lagi, saya kan begini Ustadz. Kita masyarakat ya, kalau kita mau bicara masyarakat, itu kan ada panutannya ya. Baik dia ada ustadz, ada pendeta atau yang lain gitu, dan segala macam. Tapi bagaimana menjelaskan dari konsep kita Islam, ketika ada hukum negara, misalnya ada pengadilan ya, ada hakim, mereka kan diberikan kewenangan untuk memutuskan sebuah perkara. Tapi ada juga yang akhirnya yang katanya ustadz, kiai dan segala macam, tapi dalam tanda kutip ya Ustadz ya, yang memberikan pemahaman dan seolah-olah mereka memutuskan bahwa kasus yang sedang ditangani ini harusnya seperti ini. Itu yang membuat masyarakat akhirnya melihat, oh saya lebih percaya omongan ustadz saya daripada hakim. Sehingga ini yang terjadi friksi di bawah ya Ustadz ya. Karena mana yang mau dilihat, apakah dia harus menghormati putusan hakim yang sudah secara legal di negara ini sah, atau seorang ustadz yang tidak ada di bidangnya itu gitu. Silakan Sudah Pak ditangkap, Kiai. silakan Pak Kiai. Oke. Bismillah walhamdulillah. Pertanyaan juga luar biasa. Antara penegak hukum dan orang yang ngerti hukum. Anggaplah ustadz mengerti hukum, tapi ustadz bukan berarti penegak hukum. Perlu si ustadz mengajarkan hukum dan tahu hukum. Yang memutuskan hukum siapa? Al-Qadhi, penegak hukum. Kadang kan fanatisme timbul di tengah masyarakat. Kepada kita saat sekarang ini, ketika kegalauan, kekeringan yang terjadi di tengah-tengah umat, karena tadi moralitas penegak hukum Ibu Irma bilang yang perlu dibenahi, maka jelas orang lebih percaya kepada gurunya ketimbang kepada penegak hukumnya. Sehingga anggapan ini merupakan satu dogma keputusan dari siapa? Dari publiknya. Jadi siapa yang harus kita benahi? Sekarang dua-duanya kita harus imbang. Pertama, para pengajar, para ustadz, para tokoh masyarakat, dia harus memberikan pelajaran hukum kepada umat. Tapi bukan menghukum. Yang menentukan hukuman itu adalah penegak hukum. Yang kedua, penegak hukum pun jangan hanya pandai menegakkan hukum, harus tahu moral hukum. Moral hukum berangkat dari mana? Dari moral manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata dalam Pancasila ini dasar negara kita luar biasa. Jangan bicara bangsa kita akan menjadi mulia kalau tanpa ada keadilan. Dan adil ini adalah sumber daripada peradaban. Maka peradaban bangsa kita akan mundur ke belakang ketika moral penegak hukum inilah yang menghancurkan daripada peradaban bangsa. Terjadi kericuhan kemarin. Saya tahu, saya sadar, saya prihatin, saya sedih. Kenapa umat kita mau diadu domba? Kenapa umat kita mau marah? Karena di sana pun tidak mengerti moralitas. Coba sambung rasa di antara kita. Tadi Bapak Profesor sudah menyampaikan luar biasa. Belanda semakin hari penjara semakin sepi. Karena hal-hal yang sepele nggak harus dibawa pengadilan. Hal-hal yang kecil tidak harus dibawa yang namanya ke tempat meja hukum.
Kalau orang kampung dibawa ke meja hukum, dilaporkan ke polisi, baru dia sampai di situ sudah bergemetar hatinya dan timbul rasa ketakutan, timbulnya dendam. Kasihan pemerintah kita, kasihan negara kita. Yang lebih prihatin lagi, kasihan masyarakat bangsa dan warga negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Peristiwa demi peristiwa hukum yang terjadi kepada kita, mari kita jadikan pelajaran. Masih banyak yang perlu kita perbaiki, dan masih banyak yang perlu kita lengkapi, dan masih banyak yang perlu kita tingkatkan ke depan. Anggap ini suatu pelajaran. Mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumarno sudah hadir di Catatan Demokrasi. Hukum tidak pandang bulu dan juga tidak tebang pilih. Idealnya seperti itu, Maria. Idealnya seperti kita harapkan memang masyarakat merasakan hukum yang lebih baik lagi di negeri demokrasi ini. Terima kasih Bang Teddy, terima kasih Mbak Irma, terima kasih Prof, dan juga terima kasih Bapak Haikal. Inilah akhir dari Catatan Demokrasi. Kita jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.